Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henistianingsih, NIM 2017 143099. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang kelas 6C. Baiklah, di sini untuk menempuh mata kuliah pengembangan materi bahasa Indonesia Sekolah Dasar yang diampu oleh dosen kami, Ibu Mega Prasrihamni, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal ujian akhir semester. Untuk soal yang nomor 1, jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif dan negatif dari pengembangan pembelajaran. Nah, seorang guru harus melakukan pengembangan pembelajaran. Mengapa? Ya, karena agar dapat menghasilkan tamatan yang mempunyai kemampuan sesuai standar kompetensi lulusan yang dapat mengikuti perkembangan dari pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pembelajaran untuk setiap kompetensi secara sistematis, terpadu, dan tuntas. Nah, untuk dampak positif dan negatif dari pengembangan pembelajaran itu sendiri adalah yang pertama, dampak positif dari pengembangan pembelajaran itu adalah dengan dilakukannya pengembangan pembelajaran akan memberikan suasana belajar yang lebih menarik bagi peserta didik agar tidak bosan. Nah, peserta didik juga dapat mengikuti perkembangan pendidikan, lalu dapat menjalankan tuntutan kurikulum yang bertujuan untuk memajukan pendidikan serta mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Kedua, dampak negatif dari pengembangan pembelajaran. Dampak negatif dari pengembangan pembelajaran adalah kurangnya kesiapan dari siswa untuk menghadapi pengembangan pembelajaran yang tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, pengembangan pembelajaran yang tentunya akan berpengaruh itu terhadap berjalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bagi guru sendiri, dampak negatifnya itu adalah diperlukannya lagi inspirasi. Bagaimana sih cara guru mengembangkan pembelajaran, dan guru juga dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Untuk soal yang nomor 2, jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan bahan ajar. Nah, bahan ajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran, yaitu acuan yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Bagi peserta didik, bahan ajar menjadi acuan yang diserap isinya sehingga dapat menjadi pengetahuan. Lalu bagi pendidik, bahan ajar ini menjadi acuan dalam menyampaikan keilmuannya. Pengembangan bahan ajar oleh pendidik ini membutuhkan kreativitas untuk membuat sesuatu yang lain. Unik juga membutuhkan pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya, agar bahan ajar yang akan dikembangkan sesuai dengan ketersediaan materi di sekitarnya. Di samping itu, pendidik juga harus memiliki pengetahuan tentang beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar, seperti kecermatan isi, ketepatan cakupan, ketercenaan, penggunaan bahasa, ilustrasi, pewajahan atau pengemasan, serta kelengkapan komponen dalam belajar. Nah, yang pertama itu adalah kecermatan isi adalah validitas atau kesahihan isi atau kebenaran ini secara keilmuan dan keselarasan isi atau kebenaran isi berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Validitas isi menunjukkan bahwa isi bahan ajar tidak dikembangkan secara asal-asalan. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada ketepatan cakupan. Kecermatan isi berfokus pada kebenaran isi secara keilmuan dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, yang ketiga ada ketercernaan bahan ajar. Bahan ajar menggunakan media apapun harus memilih tingkat kecermatan yang tinggi. Akhirnya bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh peserta dengan mudah. Lalu yang selanjutnya itu ada penggunaan bahasa. Nah, dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa ini menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna. Nah, sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Walaupun isi bahan ajar teman-teman itu menarik, apabila dari segi bahasanya itu tidak dapat dicerna dengan baik oleh peserta didik atau tidak dapat dipahami, maka bahan ajar akan tidak bermakna apa-apa. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada pewajahan atau pengemasan. Pewajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia.
Nah, contohnya itu dalam kasus bahan ajar cetak, alat bantu itu alat bantu belajar terdiri dari tiga kategori, yaitu alat bantu belajar pada bagian pendahuluan, lalu alat bantu belajar pada uraian informasi per topik, dan alat bantu belajar pada bagian akhir bahan ajar cetak. Nah, contohnya itu seperti ini. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi daftar isi, pertama judul, lalu daftar isi, peta konsep, diagram, pemandu awal, tujuan pembelajaran, tes awal. Nah, uraian, ringkasan awal, pengacuan pada bagian bahan ajar lain, judul bagian, perintah instruksi atau sinopsis, dan rangkuman. Nah, di bagian akhir itu ada senarai, tes akhir, dan indeks. Nah, yang keenam itu adalah kelengkapan komponen. Idealnya bahan ajar merupakan paket multi komponen dalam bentuk multimedia. Nah, seperti itu. Nomor 3, sebutkan apa saja yang bisa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan berikan alasan saudara. Nah, selain bahan ajar, yang bisa dikembangkan itu adalah menurut saya dari media pembelajaran dan strategi serta model pembelajaran. Nah, media yang menarik juga akan mengembangkan pembelajaran. Selain bahan ajar, media pembelajaran dan strategi serta model pembelajaran juga bisa dikembangkan, karena dengan media pembelajaran yang sesuai dengan materi maka akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Lalu strategi dan model pembelajaran. Apabila strategi dan model pembelajaran itu baik diterapkan dengan materi itu, maka peserta didik akan lebih memahami materi yang diterangkan oleh guru. Soal nomor 4. Coba jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Di dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar, di dalamnya terdiri atas 3 tahapan, yakni analisis terhadap kurikulum, analisis terhadap sumber belajar, serta penentuan jenis serta judul bahan ajar. Nah, lalu yang kedua itu memahami kriteria pemilihan sumber belajar. Untuk memudahkan proses dalam pemilihan sumber belajar, ada 2 kriteria yang bisa digunakan dalam pemilihan sumber belajar, yaitu yang pertama itu adalah kriteria umum dan yang kedua itu kriteria khusus. Nah, kriteria umum itu kriteria dalam pemilihan sumber belajar secara umum itu meliputi 4 hal. Yang pertama ekonomis, artinya sumber belajar tidak mahal. Nah, yang kedua itu praktis, artinya sederhana. Yang ketiga itu mudah diperoleh, artinya sumber belajar dekat dan mudah dicari. Yang keempat itu fleksibel, artinya sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Nah, kriteria khususnya itu ada sumber belajar secara umum itu meliputi 5 hal. Secara khusus, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Nah, yang kedua itu sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Yang ketiga itu sumber belajar untuk tujuan penelitian. Yang keempat sumber belajar untuk memecahkan masalah. Yang kelima itu sumber belajar untuk presentasi. Nah, yang ketiga adalah menyusun peta bahan ajar. Nah, yang keempat itu memahami struktur bahan ajar. Terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penelitian. Nah, yang kelima itu teknik penyusunan bahan ajar yang perlu dipahami. Nah, teknik penyusunan bahan ajar itu juga perlu dipahami agar bahan ajar bisa dibaca atau dipahami oleh peserta didik dengan baik. Nah, oke, yang terakhir adalah soal nomor 5. Jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Nah, yang pertama itu yang harus diperhatikan itu harus bertahap, artinya dilaksanakan mulai dari kelompok dan jenis mata pelajaran sampai dengan menetapkan isi dari setiap mata pelajaran. Nah, yang kedua itu secara menyeluruh, artinya dilaksanakan dengan memandang isi setiap pelajaran secara menyeluruh, tidak bagian per bagian. Nah, yang ketiga itu secara sistematis, artinya dilaksanakan dengan memandang isi mata pelajaran sebagai kesatuan utuh dan melalui proses yang berulang-ulang. Nah, yang keempat itu luwes, artinya dapat menerima hal-hal baru yang belum tercakup dalam
isi mata pelajaran pada saat pengimplementasiannya. Nah, yang kelima itu validitas keilmuan. Artinya bahan ajar didasarkan pada tingkat validitas dari topik yang ditata urutannya dan dijabarkan keterhubungannya harus benar-benar dapat dipercaya. Nah, yang keenam itu adalah berorientasi. Berorientasi pada pelajar. Artinya harus sesuai dengan karakteristik pelajar dan memperhatikan kebutuhan serta perhatian atau minat dari belajar peserta didik. Nah, yang terakhir itu adalah berkesinambungan. Artinya pengembangan bahan ajar merupakan proses yang tidak berhenti sekali jalan, tetapi merupakan proses yang menghubungkan setiap kegiatan pengembangan, yaitu merancang, mengevaluasi, dan memanfaatkan. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.